Iya, oke. Mbak, sini. Jadi gimana hari ini? Tadi sudah masuk ke ruang sudah Kalau sekarang turun di depan teman-teman wartawan itu sudah masya Allah melihatnya semua jadi cantik, cuma biru jadi cantik, gua jadi ganteng. Kalau tadi agak jelingan, deg-degan ya, tapi alhamdulillah sudah berjalan baik dengan Bismillah. sidang yang dilaksanakan siapa dari siapa? Memang proses untuk disertasi ini kan prosesnya panjang. Mulai dari awal menemukan judul, jadi aku kampus, lalu kemudian kalau sudah masuk ke bab 1, masuk ke bab 2, masuk ke bab 3, kemudian baru ujian dulu, ujian, mulai ujian tertutup, kemudian hari ini ujian terbuka, ketika ujian terbuka ini udah bisa, udah terpecahkan, udah beriamat dari teman-teman. Terkait dengan disertasi, Bu, sedangkan Yang alhamdulillah disertasi yang diambil saat ini adalah bicara mengenai politik kebijakan pandemi COVID-19 Jadi mungkin seberapa penting pendidikan buat Mbak Jati kan kita mungkin jarang yang tahu yang S1, S2 terus sekarang menggunakan S3 gitu. Masya Allah ya, karena saat ini memang sama dengan teman-teman perempuan pada masa yang memiliki anak muda, dan notabene mereka akan ketika mendengar atau melihat ibunya kepada madrasah gitu ya. Jadi kadang-kadang bapaknya bawa di sana untuk ini ketika tapi bapaknya di sana ketika punya aja atau menceritakan dan kata bapaknya ini seperti mendengarkan ketika ibunya memiliki jenjang misalnya, ketika ibunya memiliki jenjang memiliki ilmu, karena ilmu itulah yang membuat saya harus bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak saya sehingga semangat saya untuk meneruskan kuliah ini lebih kepada kualitas sebagai seorang ibu yang akan menjadi madrasah bagi anak. Seperti suami dan anak sendiri dalam mengejar gelar dokter Gimana Mas? Mungkin lihat istrinya. Coba tanya ke beliau deh, beliau yang Iya, memang mulainya dari 2019 ya. Udah cukup 5 tahun, satu periode waktu jadi anggota dewan. Alhamdulillah, memang harus motivasi dengan seorang suami, dengan keluarga, anak-anak itu yang paling penting. Sampai ketemu dengan dosen-dosen pembimbing, pemuji, Pak Masan, Pak Gusman, semua, Pak Mas Wahdi. Jadi waktu zamannya COVID, sidang masih online. Karena dengan tatap muka gak jelas, tapi begitu nggak bisa jawab langsung akhirnya dimulai lagi kita semangatin sampai bantu bikin presentasi kita kasih Mas Adam juga yang bikin presentasi cukup bagus, bikin confidence jadinya karena ya tentunya jadi sebuah bola background yang penting yang namanya kecerdasan linguistik, tinggal masalah konten yang diisi harus bisa berbicara dengan angka juga pasti berbeda, bicara dengan akademis pasti berbeda, semua kita lakukan pelan ya, saling belajar, saling latih, jadi udah kayak asisten pribadi di sini. Tapi alhamdulillah yang paling penting dukungan moral sih, dukungan moral dari anak-anak, dukungan moral dari keluarga. Sampai tadi di sidang pun masih ternyata yang udah biasa bawain acara, ternyata yang biasa dengan kita yang di depan para pemuji beda, ternyata biasanya jangan anaknya depan di sidang sama pemuji juga kader juga, tapi itulah yang penting adalah support mental ya, nomor satu mentalnya ya. dan juga mental dari pemuji juga sebelum ujian terbuka kan sudah dikomunikasi. Dan saya berterima kasih kepada Universitas Nasional, Masa Usman yang mereka itu tidak mudah untuk meluluskan disertasi. Jadi prosesnya panjang dan justru membuat kita sebagai mahasiswanya jadi memiliki motivasi semangat dan akhirnya tahu tujuan disertasi itu seperti apa. Sehingga kemudian pemahaman dan juga temuan-temuan novelis yang diberikan kepada kampus seperti apa itu yang sudut syukur saya menyelesaikan di Universitas
waktu yang panjang gitu Iya. ya, udah di 2019. Iya, sempat ada rata semangat tapi udah iya, sempat ada rata semangat tapi udah selesai. Pelan-pelan yang penting selesai karena itu akan memperbaiki. Karena itu yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu nggak mudah dapat. Jadi kan bisa diceritain kesimpulannya dari tesis ini terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan COVID. Jadi memang kalau kita bicara kemungkinan dari masyarakat permasalahan kebutuhan masyarakat itu bisa kita bicarakan ini legislatif dan eksekutif itu harus berkeinginan, tidak boleh berbenturan dan one man show. Artinya tupoksi dari pemerintah eksekutif dan juga tupoksi dari legislatif dengan undang-undang yang sudah dijalankan dan juga membuat undang-undang itu harus bersama sehingga check balances dalam penanganan negara ini yang memang tujuan utamanya adalah pemenuhan permasalahan dari masyarakat dan juga kebutuhan dari masyarakat, insya Allah akan bisa terselesaikan. Jadi memang hasil ini agak sedikit kemarin itu boleh dikatakan tegang sekali ya, karena tidak mudah kalau kita bicara penanganan ini karena memang prioritasnya dari masyarakat walaupun saat ini kita mengecekkan juga pemerintah sudah mencapai herd immunity di mana PPKM itu sudah diterapkan, tidak ada pembatasan lagi kegiatan masyarakat, tapi di sini memang kita mengatasnamakan masyarakat untuk mendorong pemerintah untuk terus membuat regulasi dengan melibatkan legislatif dan aspirasi kepentingan dari masyarakat. Tapi karena masukan dari legislatif yang tentunya merupakan pelayan pemilih yang diberi untuk diselayan dan tadi kita bicara legislatif akan membuat anggaran dan membuat undang itu jika berjalan seiring bersama tentunya pencapaian dan adil rakyat merata itu akan tidak bisa